Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini Pak Anton akan membahas mengenai pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan ini terjadi di Ujung Pandang pada tanggal 5 April 1950. Nah, pada video kali ini Pak Anton akan menjelaskan mengenai latar belakangnya, kenapa sih pemberontakan ini bisa sampai muncul, dampaknya atau imbasnya bagi Republik Indonesia, dan upaya bangsa Indonesia untuk menumpasnya. Baiklah anak-anakku semuanya, siapkan alat tulis kalian semuanya, ya, kefokusan kalian supaya nanti materi ini bisa tersampaikan dengan baik. Latar belakang pemberontakan ini dilakukan oleh para mantan perwira KNIL. KNIL ini adalah kesatuan ya yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa itu, ya, untuk kepentingan pemerintah Belanda. Namun pasca kemerdekaan KNIL ini masih eksis ya, sehingga sangat mempengaruhi pola pikir para perwira di masa itu ya. Kemudian yang kedua, mereka menginginkan berdirinya negara Indonesia Timur ya, negara federal ya. Mereka menginginkan negara Indonesia Timur dan tidak mau ya bergabung kepada Republik Indonesia Serikat. Kemudian yang ketiga, mereka merasa khawatir bahwa pasukan KNIL ini akan dianaktirikan oleh pemerintah dan TNI. Ya, karena memang sejarahnya kan KNIL ini kan bentukan Belanda. Ada semacam psikologis ya, bahwasanya kalau pasukan Belanda itu nanti dianggap tidak nasionalis ya, tidak setia terhadap negara Republik Indonesia atau dipandang sebelah mata oleh nasional Indonesia, sehingga mereka merasa nggak mau bergabung ya. Kemudian yang kelima, mereka memprotes keterlibatan pasukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS dalam konflik di Sulawesi Selatan. Ya, ini ada rasa semacam superior ya, bahwasanya mereka memang sudah eksis sebelum adanya APRIS, sehingga tidak usahlah ya keamanan ya di Sulawesi ini diturut campur ya, diintervensi oleh APRIS. Nah, jadi ada semacam rasa superior ya di kalangan perwira KNIL ini. Kemudian yang keenam, melindungi keberadaan negara Indonesia Timur. Nah, mereka menginginkan berdirinya negara federal ini, negara Indonesia Timur ini. Nah, ini kan sebetulnya menjadi masalah karena kan Indonesia sebetulnya masih berproses ya, berjuang untuk menjadi negara kesatuan. Tapi mereka mempertahankan status quo ya, mempertahankan keadaan seperti itu, ingin menjadikan negara Indonesia Timur. Padahal kan negara federal ini adalah siasat Belanda ya untuk memecah belah bangsa Indonesia. Sehingga KNIL ini pola pikirnya masih sangat dipengaruhi oleh pola pikir para orang-orang Belanda yang menginginkan Indonesia itu tidak bersatu. Nah, dari sinilah ya terjadi permasalahan. Selanjutnya, sebagai bentuk pembangkangan ya atau pembelotan Andi Aziz sebagai perwira tinggi di sana, yang mengeluarkan pernyataan yang cukup kontroversial ini, yang membuktikan bahwasanya Andi Aziz ini memang tidak loyal ya terhadap Republik Indonesia. Yang pertama, NIT harus tetap dipertahankan agar tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Kemudian yang kedua, penyerahan tanggung jawab keselamatan daerah NIT diberikan kepada pasukan KNIL yang menjadi anggota APRIS, dan anggota yang bukan berasal dari KNIL tidak perlu ikut serta. Nah, ini ya, rasa superior itu masih ada, sehingga dengan cara seperti ini kan seolah-olah pemerintah pusat itu tidak memiliki wewenang terhadap daerah-daerah sekitarnya. Nah, ini kan cukup berbahaya. Nanti dia akan menguasai tempat tersebut dan bisa saja nanti kan mendeklarasikan berdiri secara otonom, tidak ada campur tangannya dengan Republik Indonesia Serikat. Nah, ini benih-benih separatis ini yang muncul seperti ini, sehingga ini ditolak oleh pemerintah Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, meminta Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Hatta tidak memberikan izin pembubaran NIT dan membarukannya dengan RI. Nah, ini
dia punya keinginan sendiri, ia tidak manut ya terhadap keputusan-keputusan yang ada di pusat. Nah, jadi benih-benih pemberontakan ini tentunya kan tidak boleh ya ada seorang perwira yang menginginkan adanya kekhususan berdirinya NIP ini tanpa ada intervensi pusat ya, karena dalam bernegara tentu ada keputusan yang harus diikuti oleh semua daerah, dan Andi Aziz ini tidak menerima keputusan itu, sehingga sangat dimungkinkan dia melakukan perbuatan separatis ya, yang ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat. Apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam menumpas gerakan ini? Yang pertama, pemerintah berharap ya memberikan peraturan supaya Andi Aziz harus melapor 4 kali 24 jam. Jadi pemerintah masih memberikan waktu kepada Andi Aziz supaya memikirkan ulang apa yang dilakukannya dengan selalu lapor 4 kali 24 jam. Kemudian yang kedua, pasukan yang turut serta diminta menyerahkan diri dan membebaskan tawanan. Jadi ternyata pasukan Andi Aziz ini bentuk pembangkangannya adalah menahan atau menawan orang-orang yang pro pemerintah. Nah, ini kan sangat berbahaya. Ya, beberapa orang ditahan ya di sana, termasuk para petingginya seperti gubernurnya ya ditahan di sana. Nah, ini kan sangat berbahaya. Kemudian yang ketiga, pemerintah mengirimkan pasukan ke Sulawesi Selatan di bawah komando Kolonel Alek Kawilarang untuk melancarkan operasi militer. Karena pemberontakan ini dianggap masif membandel ya belum juga selesai, akhirnya pemerintah mengirimkan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel Alek Kawilarang. Dan akhirnya pada tanggal 15 April 1950 Andi Aziz terpaksa ke Jakarta, namun karena terlambat melapor akhirnya ia dibekuk dan dihukum sebagai bukti pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Nah, kalian nanti akan saya kasih tahu bagaimana sih sampai akhirnya Andi Aziz ini bisa ditangkap. Ya, kronologisnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi ketika pemberontakan Andi Aziz ini berhasil ditumpas, jadi memang melalui proses panjang. Yang pertama, dimulai dari tanggal 5 April 1950, Andi Aziz menyerbu markas APRIS ya. Jadi markas APRIS diserbu. Kenapa diserbu ya? Karena mereka memang tidak suka ada tentara di Sulawesi ya. Kemudian pada tanggal 8 April, pemerintah meminta Andi Aziz segera datang ke Indonesia dalam waktu 2 kali 24 jam. Masih diberikan waktu lagi. Kemudian pada tanggal 15 April Andi Aziz terpaksa datang ke Jakarta. Jadi terpaksa datangnya karena memang mendapatkan tekanan, akhirnya datang. Dan datang pun ke Jakarta akhirnya juga terlambat kan, akhirnya kan dibekuk tadi ya. Kemudian yang keempat, pada tanggal 21 April 1950 pasukan TNI berhasil mengambil alih Sulawesi. Jadi meskipun Andi Aziz sudah ditangkap, tapi kan pengikut-pengikutnya masih berkeliaran ya di Sulawesi, sehingga perlu upaya untuk meredam pemberontakan di sana. Pada tanggal 26 April 1950 di bawah pimpinan Alek Kawilarang ini, pasukan APRIS berhasil mendarat di Sulawesi Selatan dengan tujuan mengorbankan semangat nasionalisme di Indonesia. Jadi memang pada masa itu membangun semangat nasionalisme itu sangat penting sekali, apalagi bagi anggota-anggota KNIL yang dulunya dalam sejarahnya mereka dihidupi ya, mereka diberikan fasilitas oleh Belanda, sehingga rasa nasionalismenya memang perlu dipupuk ulang ya. Mereka masih dualisme loyalnya antara pemerintah sebelumnya atau pemerintah yang baru ini. Kemudian pemerintah berupaya membangun nasionalisme itu ya, namun dihambat oleh pasukan KNIL dengan provokasi-provokasi yang mengobarkan kebencian, sehingga ya tentu tidak bisa dibiarkan oleh tentara Republik Indonesia ya, Tentara Nasional Republik Indonesia, sehingga harus ditumpas. Nah, ini kan membentuk ya sebagai bukti bahwasanya memang sebagian besar tentara KNIL di Sulawesi itu masih tidak pro dengan kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada tanggal 5 Agustus 1950 terjadi peperangan ya antara Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dan KNIL ya, dan akhirnya dimenangkan oleh Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Dan akhirnya
orang-orang KNIL ya semuanya diblokade ya. Blokade ini artinya dihambat ya pergerakan mereka, sehingga gerakan ini bisa diselesaikan, bisa ditumpas, bisa diredam, dan Sulawesi diambil alih kembali ya menjadi pangkuan Republik Indonesia Serikat, dan negara Indonesia Timur bubar ya. Jadi tidak ada negara Indonesia Timur. Jadi demikianlah ya pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di Sulawesi yang dikomandoi oleh dulunya ya pejuang ya Andi Aziz ini, yang menginginkan negara ini menjadi federal, yang menginginkan berdirinya negara Indonesia Timur. Namun langkahnya dianggap keliru, salah, karena tidak menunjukkan loyalitas kepada Republik Indonesia yang memang masih berjuang ya dalam mempertahankan Republik Indonesia ya. Jadi pada masa itu memang Republik Indonesia itu belum NKRI, masih Republik Indonesia Serikat, yang kemudian kan di masa depan akan berubah menjadi NKRI dengan mosi integral ya. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya akan dibahas apa itu mosi integral. Jadi hikmahnya apa? Jadi pada masa itu memang loyalitas tentara itu masih sangat rawan sekali ya, karena pengaruh-pengaruh Belanda ini cukup kuat ya, mempengaruhi pola pikir para perwira-perwira yang memang dulunya dilatih oleh pemerintah Belanda ya, pemerintah Belanda, sehingga rasa loyalitasnya ini masih perlu dipupuk ulang. Namun demikian, kita bisa belajar ya bahwasanya membangun negara Republik Indonesia itu tidak bisa membangun sendiri. Kita harus berkomunikasi dengan berbagai pihak, dan tentunya yang namanya pembangkangan ini merugikan banyak pihak ya, terutama rakyat di Sulawesi Selatan. Insya Allah Pak Anton akan membahas mengenai PRRI ya, pemberontakan PRRI yang di Padang. Kira-kira apa sih sebabnya PRRI melakukan pemberontakan ya, pemberontakan PRRI Permesta ini. Kita akan bahas sedikit demi sedikit, semoga kalian semakin paham. Kalau kalian bingung, silakan kalian bertanya ya di kolom komentar Edu Fikri atau YouTube Edu Fikri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.